Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Arifatul Salis Ramadhani dengan NIM 20220300067, Prodi Administrasi Kesehatan Fakultas Teknologi dan Ilmu Kesehatan di Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta. Yang akan saya bahas di sini adalah isu kesehatan lingkungan lokal, global, dan nasional. Isu lingkungan lokal. Saat ini, masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon semakin menipis, terus menipisnya lapisan, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau hilang di alam semesta. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dampaknya menyebabkan gangguan kesehatan dan keterancaman pangan. Banjir, fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses influasi mengalami penurunan. Dampaknya, gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan lain-lain. Longsor, terkikisnya daratan oleh air larian karena penahan air berkurang. Dampaknya, terjadi kerusakan di tempat tinggal, ladang, sawah, dan mengganggu perekonomian dan juga kegiatan transportasi. Erosi pantai, terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampaknya menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Intrusi air laut. Air laut mengisi ruang bawah tanah, telah banyak digunakan oleh manusia, dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya, terjadi kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Isu lingkungan nasional. Untuk membuka opini masyarakat agar peduli lingkungan, bermaksud mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lingkungan mereka sendiri. Apabila sejak kecil mereka telah terbiasa untuk mencintai lingkungan, maka kebiasaan ini akan berlanjut sampai mereka dewasa nanti. Kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia. Kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud pembukaan lahan untuk perkebunan. Dampaknya memberi kontribusi CO2 di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan, dan asapnya bisa berdampak ke negara lain. Pencemaran minyak lepas pantai. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor, atau kapal tenggelam yang menyebabkan lepasnya minyak ke perairan. Dampaknya berdampak ke beberapa negara. Akibatnya, tertutupnya lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurang, menyebabkan fotosintesis terganggu, pengikatan oksigen, dan dapat menyebabkan kematian organisme laut. Lingkungan global. Belakangan ini orang mulai menyadari bahwa aktivitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Penyebab terjadinya efek pemanasan global diperkirakan di antara tahun 1990 sampai 2100 akan terjadi kenaikan suhu global rata-rata sekitar 1,4 sampai 5,8 derajat Celcius. Pemanasan global. Fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbon dioksida, metana, dinitroksida, dan CVC sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampaknya, pelalahan es di kutub, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, dan juga gangguan produktivitas pertanian. Penipisan lapisan ozon. Dalam lapisan stratosfer pengaruh radiasi ultraviolet, CVC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Dampaknya, lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia, dan juga kenaikan suhu udara dan kematian pada hewan liar.
Hujan asam. Proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampaknya, proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, dan menyebabkan pengasaman pada tanah. Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan. Dampaknya, terjadinya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Desertifikasi. Pada proses desertifikasi, terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia, dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Dampaknya, menyebabkan semakin meningkatnya lahan kritis di muka bumi ini sehingga penangkapan CO2 menjadi semakin berkurang. Penurunan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman jenis spesial makhluk hidup tidak hanya mewakili jumlah atau spesies di suatu wilayah. Meliputi keunikan spesies, gen seperti ekosistem yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dampaknya, karena keanekaragaman hayati ini memiliki potensi yang besar bagi manusia baik dalam kesehatan, pangan, maupun ekonomi. Pencemaran limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, dan bersifat korosif. Dampaknya, negara pun melakukan proses pertukaran dan limbahnya dibuang di laut lepas. Dan jika itu semua terjadi, maka limbah bahan berbahaya dan beracun dapat bersifat akut sampai kematian makhluk hidup.